Oke, masih dengan Profesor Kardus. Fundamental particle atau elementary particle merupakan partikel paling dasar penyusun alam semesta yang notabene partikel ini tidak tersusun dari partikel lain. Partikel ini sudah dalam keadaan paling dasar. Contoh pada atom yang tersusun dari inti atom, baik proton dan neutron, juga elektron yang mengorbit di atas inti. Elektron merupakan partikel fundamental atau partikel paling dasar karena elektron sudah tidak memiliki partikel lain di dalamnya. Berbeda dengan proton dan neutron. Proton dan neutron disebut sebagai partikel komposit karena proton dan neutron memiliki partikel lain yang lebih dasar di dalam tubuhnya, yakni 3 buah partikel quark dan 1 partikel gluon. Partikel quark dan gluon pada proton dan neutron merupakan partikel paling dasar karena mereka tidak memiliki partikel penyusun lain di dalamnya. Quark merupakan partikel fermion dan gluon merupakan partikel boson. Ya, saat ini ada 17 partikel dasar yang telah teridentifikasi dan ditemukan. Yang terakhir adalah partikel Higgs boson yang ditemukan pada 2012. Ke-17 partikel dasar ini diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yakni partikel fermion yang patuh dengan statistik Fermi-Dirac dan kemudian boson yang patuh dengan statistik Bose-Einstein. Fermion dan boson merupakan kelas utama pengelompokan bidang fisika partikel. Partikel kelompok fermion seperti golongan quark atau golongan lepton, seperti halnya elektron, muon, dan neutrino. Partikel fermion umumnya adalah partikel dengan spin setengah bilangan bulat. Contoh elektron dengan spin setengah, yang artinya elektron harus diputar 2 kali 360 derajat agar posisinya kembali ke posisi semula. Partikel ini diberi nama fermion karena teori gas partikel ini dikenalkan pertama kali oleh Enrico Fermi, di mana partikel-partikel ini berinteraksi dengan mematuhi prinsip pengecualian Pauli. Prinsip pengecualian Pauli mengatakan bahwa 2 atau lebih partikel identik dengan spin setengah bilangan bulat atau seperti halnya elektron dan lain-lain dilarang menempati status kuantum yang sama. Contoh, jika 2 elektron berada dalam orbital yang sama, maka nilai nomor kuantum, nomor azimut, dan keadaan kuantum spin akan bernilai sama. Hal tersebutlah yang membedakan dengan partikel boson. Partikel fermion jika didinginkan secara ekstrim pada suhu 0 Kelvin, partikel ini tidak akan dapat menyatu dan menempati keadaan kuantum yang sama. Berbeda dengan partikel boson, jika didinginkan hingga 0 Kelvin, keadaannya dapat menyatu pada keadaan kuantum yang sama, seperti halnya yang terjadi pada keadaan kondensat Bose-Einstein. Karena boson tidak terikat dengan prinsip pengecualian Pauli, partikel boson patuh dengan statistik Bose-Einstein. Boson artinya pembawa gaya, artinya partikel ini memediasi gaya pada suatu sistem fisika. Boson seperti halnya gluon yang memediasi gaya kuat, foton yang memediasi gaya elektromagnetisme, atau boson W dan Z yang memediasi gaya lemah. Juga Higgs boson, partikel boson keadaan spin integernya berbilangan bulat. Namun tahukah Anda, dalam fisika partikel terdapat hipotesa lain yang mengatakan bahwa sebenarnya ada kelompok partikel ketiga selain fermion dan boson yang memungkinkan secara teoritis untuk terbentuk, meski hingga kini tak ada bukti tentang tipe partikel ketiga ini. Tapi pada pekan lalu, sebuah makalah dari tim ilmuwan Universitas Rice, Texas, membuat ulasan tentang probabilitas partikel ketiga ini, yang disebut sebagai parapartikel. Ulasan ini merupakan prediksi matematika dalam fisika partikel. Seperti yang kita tahu, matematika dan fisika umumnya sangat terikat erat, terutama fisika modern, seperti halnya mekanika kuantum dan fisika partikel. Penjabaran matematika sangat umum untuk membuat prediksi hal-hal eksotik dalam fisika yang belum ditemukan, seperti halnya lubang hitam, bintang neutron, dan sebagainya. Sebenarnya jauh sebelum objek-objek tersebut ditemukan.
keadaannya terbentuk dari kerangka teori matematika. Begitu pula pada fisika partikel, seperti halnya partikel Higgs dan partikel-partikel lainnya, awalnya hanya berbentuk prediksi teoritis dan model matematika. Pada fisika partikel, matematika dapat memprediksi dan menteorikan sebuah partikel hipotesis dengan menggunakan fungsi gelombang, probabilitas amplitudo, keberadaan hamburan dalam matriks, dan sebagainya. Dalam makalah hipotesis, tipe partikel nomor 3 ini juga terbentuk dari prediksi matematika. Dalam makalah tersebut, mereka menguraikan fungsi gelombang yang menjabarkan banyak partikel. Di sini, fungsi gelombang ditulis dengan psi, dan masing-masing X adalah probabilitas sebuah partikel. Fungsi gelombang sendiri tidak dapat diamati. Di sini fungsi gelombang hanya digunakan untuk menghitung probabilitas dengan mengambil kuadrat absolut. Begitu pula dengan nilai X. Dan karena fungsi gelombang tidak dapat diamati, kita akan mengalihkannya dengan beberapa faktor yang bernilai absolut atau sama dengan 1. Karena hal ini tidak akan mengubah probabilitas. Dan jika kita menukar masukan, maka akan tercipta bentuk faktor lain dan akan mengembalikan fungsi gelombang kembali ke awal. Yang artinya faktor tersebut akan bernilai plus atau minus 1. Yang artinya pada akhirnya hanya akan menciptakan dua pilihan, plus atau minus 1. Jika positif, artinya keadaannya adalah partikel boson, dan jika minus 1, maka keadaannya adalah fermion. Yang artinya secara teoritis takkan ada bentuk keadaan ketiga. Tapi dalam makalah ini, para ilmuwan membuat probabilitas dan cara lain, di mana fungsi gelombang ini akan memiliki beberapa entry atau masukan yang disebut sebagai mode atau sebuah keadaan vektor. Vektor ini bukan angka tapi berbentuk matriks, di mana matriks ini nantinya akan mengkuadratkan ke identitas bentuk lain selain nilai plus dan minus 1, yang artinya ada probabilitas lain selain minus 1 dan plus, yakni tipe partikel ketiga yang disebut sebagai parapartikel. Sebenarnya ide dari partikel ini sudah ada sejak 1950. Dulunya para ilmuwan menganggap parapartikel adalah bentuk partikel yang tersusun dari gabungan partikel fermion dan boson. Tapi pada makalah ini menjelaskan parapartikel adalah bentuk lain selain fermion dan boson, yang artinya kemungkinan parapartikel merupakan partikel jenis baru yang hingga kini tidak diketahui. Ada yang beranggapan parapartikel merupakan keadaan kuasi partikel, yakni fenomena kuantum yang mirip partikel, seperti halnya lubang elektron, fonon, dan lain-lain. Ada juga yang menganggap mungkin materi gelap merupakan golongan atau kelompok parapartikel. Tapi hingga kini tak ada yang tahu apa sebenarnya parapartikel tersebut. Dalam makalah ini hanya dijelaskan jika parapartikel berada pada keadaan dan sifat yang berbeda daripada fermion atau boson. Tapi sekali lagi, ini hanya probabilitas matematika yang tentunya berwujud hipotesa, bisa benar atau bisa juga salah. Ya, dan berikut ulasan singkat tentang prediksi teoritis matematika tentang parapartikel. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Rice, Texas, mengabarkan.